Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran tema dan kita sudah sampai di tema 9 subtema 3. Hari ini kita akan belajar muatan IPS. Selengkapnya mari kita simak di slide. Seperti biasanya, sebelum kalian membuka video pembelajaran dari teacher, biasakan untuk selalu berdoa. Setelah itu, mari kita mulai pembelajarannya. Kelas 5, tema 9, subtema 2 dan 3, IPS. KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Bab yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. 2. Usaha ekonomi. 3. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita mulai dari jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada pertanian. 2. Perkebunan. 3. Peternakan. 4. Perikanan. 5. Kehutanan. 6. Pertambangan. 7. Perindustrian. 8. Perdagangan. Dan 9. Jasa. Kita awali dari pertanian. Indonesia adalah negara agraris. Kegiatan pertanian di Indonesia dapat berkembang dengan baik disebabkan oleh 1. Tanah pertanian yang luas dan subur. 2. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. 3. Iklim yang cocok untuk pertanian. Hasil pertanian berupa padi, jagung, kacang, singkong, kedelai, sayur, dan buah. 2. Perkebunan. Tanaman yang ditanam di perkebunan antara lain kopi, kelapa sawit, coklat, tembakau, dan teh. Berdasarkan sistem pengelolaannya, perkebunan dibagi menjadi 2, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar dilaksanakan dengan modal besar dan teknologi tinggi. Tanaman yang dihasilkan digunakan untuk keperluan industri dan ekspor. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola perorangan menggunakan lahan sendiri. Hasil perkebunannya untuk kebutuhan sendiri dan masyarakat sekitar. 3. Peternakan. Peternakan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan unggas. Peternakan hewan besar contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil contohnya kambing, domba, kelinci, dan babi. Peternakan hewan unggas contohnya ayam, bebek, angsa, dan puyuh. Hasil peternakan bisa berupa susu, daging, telur, kulit, dan tenaga. Yang keempat adalah perikanan. Perikanan dibagi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat dibagi menjadi 2. Yang pertama, air tawar, misalnya di kolam, danau, sungai, sawah, dan keramba sungai. Ikan yang dihasilkan antara lain lele, nila, gurami, emas, dan mujahir. Yang kedua adalah air payau, misalnya di tambak, keramba laut. Ikan yang dihasilkan ada bandeng dan udang. Sedangkan perikanan laut adalah usaha pembudidayaan dan penangkapan hewan-hewan laut. Jenis ikan yang dihasilkan antara lain tongkol, tuna, salmon, cakalang, gembung, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kehutanan. Kehutanan merupakan usaha pengelolaan, penggunaan, dan pelestarian hutan untuk kepentingan manusia. Hasil hutan yang dapat dimanfaatkan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Pelestarian hutan dapat mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir. Yang keenam, pertambangan. Usaha pertambangan bertujuan untuk mengelola atau memanfaatkan mineral untuk mencukupi kebutuhan manusia.
Untuk mendapatkan mineral yang ada di perut bumi, maka dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil tambang adalah minyak bumi, batu bara, emas, tembaga, besi, nikel, dan lain-lain. Yang ketujuh, perindustrian. Usaha perindustrian adalah kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah yang digunakan dalam usaha perindustrian berasal dari sumber daya alam. Usaha perindustrian dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha perindustrian dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau perusahaan. Dalam hal ini, bisa pihak dari pemerintah atau swasta. Contoh hasil industri, benang menjadi kain, mengolah karet menjadi ban, kayu menjadi mebeler, dan lain-lain. 8. Perdagangan. Usaha perdagangan bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri, dan pertambangan. Perdagangan dapat dilakukan dalam negeri sendiri, menjual barang ke luar negeri atau ekspor, atau membeli barang dari luar negeri atau impor. Dan yang kesembilan, jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa. Contoh, dokter, pengacara, guru privat, lembaga pendidikan atau bimbel, jasa angkutan, jasa pengiriman barang atau ekspedisi, tukang cukur, salon kecantikan, bengkel, laundry, fotokopi, penjahit, desainer, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke usaha ekonomi. Usaha ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dikelola sendiri dan yang kedua yang dikelola kelompok. Kita awali dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama, pertanian. 2. Industri kecil. 3. Usaha perdagangan. 4. Usaha jasa. Pertanian biasanya petani mengelola usahanya secara perseorangan karena modal yang terbatas, tetapi ada juga yang dikelola secara besar-besaran. Industri kecil misalnya industri kerajinan tangan, contohnya mebel, anyaman, tembikar, dan usaha perdagangan dalam jumlah kecil dan menengah biasanya dikelola secara perorangan. Sedangkan usaha jasa contohnya salon kecantikan, bengkel, fotokopi. Kemudian usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang pertama berupa koperasi, 2 firma, 3 CV, 4 PT, 5 BUMN, dan yang keenam perusahaan daerah. Kita awali dari koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kerjasama yang terjadi dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Ada 5 bentuk koperasi di Indonesia, yaitu yang pertama, koperasi konsumsi, 2, koperasi simpan pinjam, 3, koperasi produksi, 4, koperasi jasa, dan 5, koperasi serba usaha. Yang kedua, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal sebagai modal kepercayaan. Setiap anggota firma memiliki hak
untuk bertindak atas nama firma, sehingga risiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Yang ketiga, CV. CV didirikan oleh satu orang atau lebih. Modal CV dari pengusaha dan beberapa penanam modal. Pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup perusahaan. CV bisa dikembangkan dari firma. Yang keempat, PT atau perseroan terbatas. PT adalah perusahaan yang modalnya berasal dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Yang kelima, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah perusahaan yang seluruh modalnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Salah satu fungsi BUMN adalah untuk mengelola potensi sumber daya alam. BUMN berperan dalam melaksanakan kebijakan publik, misalnya perusahaan perkeretaapian milik negara bertujuan untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat. Yang keenam, perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan didirikan perusahaan daerah adalah untuk ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa serta mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi. Yang pertama, berupa produksi. Kedua, distribusi. Dan yang ketiga, konsumsi. Kita awali dari produksi. Produksi adalah kegiatan menambah kegunaan suatu benda atau kegiatan menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Pelaku produksi disebut produsen. Kegiatan produksi meliputi 1. Mengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Contoh, pati menjadi tepung, kemudian menjadi roti. Nah, dari pati menjadi tepung, itu dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Yang kedua, mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contoh, kayu menjadi barang-barang mebel. Jadi barang-barang mebel ini merupakan barang-barang jadi. Yang ketiga, barang setengah jadi menjadi barang jadi. Contoh, kain menjadi pakaian. Jadi kain ini berasal dari bahan baku yang berupa kapas yang dipintal menjadi benang kemudian menjadi kain. Kemudian barang setengah jadi yang berupa kain menjadi pakaian yang merupakan barang jadi. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah penyaluran dan penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku distribusi antara lain 1. Pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang kecil. 2. Agen, adalah perusahaan yang mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. 3. Eksportir dan importir. 3. Konsumsi.
Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Sekarang kita menuju ke mind map. Ini merupakan mind map dari kegiatan ekonomi. Kita lihat di sini, kegiatan ekonomi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Distribusi yang didistribusikan merupakan barang dan jasa. Barang untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, alat pemuas kebutuhan, dan memperoleh keuntungan. Sedangkan jasa tujuannya adalah menyediakan kebutuhan masyarakat, alat pemuas kebutuhan, dan juga memperoleh keuntungan. Jadi sama ya, tujuan dari memproduksi barang dan jasa ini ada 3 poin. Kemudian distribusi, yaitu di sini ada menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian memperlancar arus penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang selanjutnya, menyalurkan jasa dari produsen dan ke konsumen, kemudian memperlancar arus penyaluran barang dan dari produsen ke konsumen. Ini penyaluran barang maupun jasa. Jadi sama, baik berupa barang ataupun jasa. Kemudian konsumsi yang berupa barang itu untuk kebutuhan hidup yang terpenuhi dan kelangsungan hidup yang terjaga. Sedangkan jasa untuk kebutuhan hidup yang terpenuhi dan kelangsungan hidup yang terjaga. Jadi pada dasarnya kegiatan ekonomi yang berupa produksi, baik memproduksi barang dan jasa, itu memiliki tujuan yang sama. Sekarang tugas buat kalian. Diskusi bersama orang tua untuk mengamati kegiatan ekonomi di lingkungan dan sekitarmu. Kemudian sebutkan contoh kegiatan ekonomi tersebut masing-masing 3. Contoh, produsen. Tetanggaku membuat sambal pecel untuk dijual. Yang berupa distributor, tukang sayur yang lewat depan rumahku biasa belanja di pasar untuk dijual kembali. Konsumen, ibu membeli sabun cuci untuk mencuci. Jadi barang yang dibeli habis untuk dikonsumsi sendiri. Nah, ini adalah materi terakhir kita di kelas 5 tema 9 subtema 3. Itu saja dari teacher. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat untuk mempersiapkan ujian setelah Lebaran nanti. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk selalu terus tetap berdoa, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, tetap gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak. Agar kita semua tetap selalu sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.